Baik ya. Dan bagaimana kehadiran kita hari ini? Apakah semua kita hadir? Hadir. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita perhatikan dulu kelas kita. Apakah sudah rapi atau belum? Apakah kita sudah siap untuk belajar? Coba diperhatikan meja dan kursinya. Sebatas garis kata dia. Sebatas garis. Nah, masih ada. Tolong diambil. Nah, kelasnya sudah rapi. Bagaimana dengan anak-anak ibu? Sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa. Untuk memimpin doa kita ke depan, siapa anak ibu yang pertama sekali hadir tadi pagi? Saya, Bu. Iya, Alif. Silakan Alif, bantu. Ya, silakan sini. Hai kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Alif. Nah, alhamdulillah kita telah selesai melakukan doa sebelum belajar supaya belajar kita nanti lancar, aman, dan tujuan yang ingin kita capai terlaksana dengan baik. Setiap melakukan kegiatan apapun harus kita awali dengan doa supaya untuk menambah semangat kita belajar hari ini, marilah kita melakukan PPK. Ada anak ibu tahu? Tahu. Maka dari itu dipersilakan anak ibu berdiri. Nah, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, kepada anak-anak ibu, kita harus mengutamakan sikap disiplin, ya. Disiplin waktu akan membantu kita untuk mencapai cita-cita. Contohnya, kita dari pagi harus bangun pagi dengan memulai bangun pagi dan sholat subuh, itu berarti kita sudah memulai mendisiplinkan diri. Begitu juga kita harus pergi ke sekolah tepat waktu. Oke anak-anak ibu, kita lanjutkan kegiatan kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya itu merupakan sikap kita, ya bagaimana? Saya, Bu. Ya boleh? Sikap nasionalisme. Iya, sikap nasionalis. Siapa yang tahu apa itu nasionalisme? Saya, Bu. Ya, Bel? Cinta tanah air. Iya, betul, bagus. Cinta tanah air. Siapa lagi? Saya, Bu. Iya, Alif.
Nah, pada masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan dengan cara apa? 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, Memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Nah, untuk itu ada loh senam untuk kebebasan dari corona. Harus dijaga jaraknya waktu senam nanti ya. Ikuti dengan semangat. Ada anak yang semangat? Ada. Kamu semangat? Ada. Kamu semangat? Kegiatan kita selanjutnya yaitu membiasakan literasi, yaitu membaca. Membaca buku apa saja harus biasakan. Kepada ketua kelasnya mohon ambil bukunya ke depan dan bagikan pada temannya satu-satu. Ayo. Sudah selesai anak ibu membaca bukunya? Sudah. Nah, berdasarkan buku yang kamu baca tadi, apa judul buku yang kamu baca? Sama? Iya, Abel. Aku anak baik. Aku anak baik. Kira-kira bukunya menceritakan tentang apa? Membantu mama. Oh, membantu mama. Nah, siapa lagi? Siapa lagi? Buku apa yang kamu baca? Iya, Anggi. Suku bangsa dan bahasa. Buku Suku bangsa dan bahasa. Suku Bangsa dan Bahasa. Terima kasih atas semangatnya. Sekarang kita lanjutkan dengan melihat video berikut ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan kepada siswa-siswa ibu setelah kita belajar nanti akan bisa memahami, menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan. Silakan anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada di depan. Nanti kita akan bertanya jawab tentang gambar ini. Silakan diperhatikan terlebih dahulu. Kan? Nah, di dalam gambar ibu yang di depan ini, apa saja yang terlihat oleh kamu? Ibu. Ya, Abel. Pepohonan. Ada pepohonan kata Abel. Siapa lagi? Anak-anak ibu, tahu ini ekosistem di mana? Iya, Abel. Bagus, Abel. Ekosistem di padang rumput. Ekosistem di padang rumput.
Bagaimanakah menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran? Caranya adalah menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran bisa kita lakukan dengan beberapa langkah seperti kosakata dapat dicari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa? Contoh kalimatnya. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? 2. Kata tanya, mengapa? Contoh kalimatnya, mengapa ekosistem harus dijaga? Yang ketiga, rangkailah ide pokok atau kata kunci tersebut menjadi sebuah bagan. Siapa yang bisa menunjukkan mana yang merupakan rantai makanan yang ada di depan? Ayo, siapa? Iya, Anggi, bagus. Tepuk tangan untuk Anggi dulu. Silakan Anggi, siapa? Dimakan kambing, kambing dimakan harimau, harimau diuraikan dengan pembuai. Oh, tangan untuk Anda. Seharusnya dari pohon dimakan kambing, kambing dimakan serigala, dan serigala dimakan harimau. Iya, betul. Tepuk tangan. Terima kasih. Sudah betul. Jika belalangnya meningkat, kata akan semakin meningkat, dan jagung akan semakin menurun. Iya, jagung akan semakin menurun. Bagaimana yang lain? Betul? Betul. Tepuk tangan. Silakan. Tikusnya menurun, ularnya juga menurun, jagungnya semakin meningkat. Nah, setelah ini kamu langsung duduk per kelompok sesuai kelompok yang sudah Ibu bagikan, ya. Di sini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ayo kelompok 1 ke kelompok 1, kelompok 2 ke kelompok 2, kelompok 3 ke kelompok 3, kelompok 4 ke kelompok 4. Lakukan hasilnya di kelompok. Sudah duduk bukan kelompok anak-anak Ibu? Sudah. Ini kelompok apa? Ada rumput. Ini? Sawah. Ini? Laut. Ini? Kolam. Oke, anak-anak Ibu sudah duduk di dalam kelompoknya masing-masing. Nanti akan Ibu berikan LKPD dan kamu bekerja, berdiskusi, bekerja sama di dalam kelompoknya. Ada paham? Ini lembar kerjanya. Kamu isi nanti nama kelompok dengan nama kelompok kamu tadi. Nah, ini Bu. Nih. Karena kita sudah duduk berkelompok, ya. Ini langkah kerja yang harus kamu kerjakan nanti. Yang pertama yaitu kamu harus membuat nama kelompok kamu dulu. Yang tadi contohnya ada kelompok pada rumput. Kamu buat di sini. Nama. Yang pertama, buatlah 3 pertanyaan terkait teks di atas. Berarti setelah kamu baca teks tadi, ya, kamu buat 3 pertanyaan. Anak-anak Ibu buat 3 pertanyaan dari teksnya. Kegiatan 5 ini nanti kamu membuat sebuah poster tentang jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Ya. Cek lagi hasil kerja kelompokmu
silakan dikerjakan LKPD yang sudah ada di depannya. Bekerja secara berkelompok dan diskusikan dengan temannya. Ya, silakan. Mulai dari mengisi nama kelompok tadi. Panen akibat hama walet dan tikus. Petani di Kecamatan Ligung dan di Gasong mengalami petani gagal panen akibat hama wereng dan tikus. Majalengka, petani di Kecamatan Ligung dan Cilaso mengalami petani gagal panen akibat hama wereng dan tikus. Nah, gimana? Bisa? Dibaca nanti di situ, nanti buatnya di sini aja langsung. 3 pertanyaan, ya? 3 pertanyaan dari bacaannya. Diskusikan teman-teman. Wes, udah 1 ini. Kalau kata-katanya berarti di ujungnya ada apa? Ada tanda tanya. Kalau kata tanya berarti di ujungnya ada tanda tanya. Oke, lanjut yang selanjutnya lagi. Kira-kiranya kenapa gitu? Ya. Ya. Yang nomor 2 ini udah, nomor 1 udah. Kamu pilih salah satu mana yang mau dipakai. Yang A kah, yang B kah, yang C kah? Kalau pilih C, kamu tulis lagi di sini. Pertanyaan C ini ya, soalnya aja. Nanti yang nomor 3 ini kamu mau pilih C. Di mana lokasi yang didatangi hama? Di mana tadi? Daerahnya di sini. Kira-kira kenapa lokasi itu didatangi hamanya? Ya, kira kalau selesai kegiatan yang kedua, kamu lanjutkan kepada kegiatan yang ketiga, yaitu membuat peta konsep. Di mana langkah pertamanya anak-anak ibu harus membaca dulu teks yang sudah disediakan dan nanti anak-anak ibu buat peta konsepnya kepada tempat yang sudah disediakan di LKPD. ekosistem bacanya dari sini.
persiapannya. Kasih jaraknya, kasih tanda panahnya. panah. Panahnya buat dari apa? Pena aja. Garis ini di sawah. Kemudian 91, 92, 93. Bilang apa ya? Lah buntutnya mbak. Teng ngono ya. Watang. Bebek. Nah, terus ya. Sudah selesai mengerjakan tugas di kelompok masing-masing. Anak-anak ibu nanti akan ke depan setiap kelompoknya mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang kelompok padang rumput akan mempresentasikan kegiatan 1. Ya. Yang kelompok ini apa tadi kelompoknya? Kelompok sawah akan mempresentasikan kegiatan 2. Kelompok 3 atau laut akan mempresentasikan kegiatan. Sementara teman kamu mempresentasikannya di depan, berarti kelompok yang lain menanggapi. Ada panggilan ibu? Tepuk semangat. Kepada kelompok pada rumput dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok padang rumput akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nada. Kepada Nada dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, buatlah 3 pertanyaan terkait teks di atas. A. Mengapa petani gagal panen terjadi? C. Di mana terjadinya waring terparah? Yang kedua, diskusikan pada kelompokmu. Pilihlah 1 pertanyaan yang akan kalian selidiki. Mengapa petani gagal panen? Yang ketiga, tentukan hipotesis dari masalah yang kalian selidiki. Akibat serangan hama waring dan tikus, petani hanya memanen separuh dari hasil biasanya atau bahkan tidak memanennya. Demikianlah dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan yang akan ditanyakan oleh kelompok lain, dipersilakan. Ya. Iya, itu dari kelompok kolam. Iya, kelompok kolam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kolam akan menanggapi diskusi dari kelompok padang rumput. Yaitu di manakah hama yang terparah? Kami minta tolong jawabannya. Di Kecamatan Ligung. Kalau masih ada pertanyaan yang lain, boleh dipersilahkan. Baiklah. Dari kelompok akan bertanya kepada kelompok padang rumput. Pertanyaannya adalah apakah kerugian yang disebabkan oleh hama lereng? Terima kasih. Pertama akan dijawab oleh Juliana. Padanya dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kolam. Di Kecamatan Ligung, serangan waring terparah terjadi di desa Leuweung. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang akan dibacakan oleh Yendi. Pada Yendi dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok sawah. Kerugian 1 hektar lahan bisa mencapai puluhan juta rupiah. Demikianlah
dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Silakan ke tempat duduknya lagi ya. Tadi penampilan dari kelompok pada rumput. Sekarang untuk menampilkan kegiatan selanjutnya yaitu membuat peta konsep. Kita minta kepada kelompok mana? Mana yang mau? Iya, kelompok kolam. Kepada kelompok kolam kita persilakan ke depan. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kolam akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Yuni. Kepada Yuni kami persilakan. Dan jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Paragraf pertama, kebergantungan antar makhluk hidup di dalam sebuah ekosistem. Paragraf kedua, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen. Pokok pikiran paragraf 3 adalah sebuah ekosistem terdapat hubungan beberapa rantai makanan yang terjadi. Pokok pikiran kedua adalah rantai makanan adalah hubungan yang khas antara kelompok produsen dan konsumen. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas saran kelompok tadi. Kami akan memperbaikinya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan diskusi anak-anak ibu tadi sudah ditampilkan ke depan. Bagus semuanya ya. Sudah bisa melakukan kerjasama dalam kelompok. Sekarang tugas anak-anak ibu, poster yang anak-anak ibu buat tadi kita tempelkan ke dinding. Nanti anak-anak ibu akan dikoreksi oleh kelompok lain kerjanya, posternya. Betul tidak yang dibuat itu jaring makanan? Mana tahu nanti produsennya ditaruh di konsumen satu atau terbalik sebagainya. Ini tempel aja situ langsung. Tahu bagi tempat ya? Bisa jadi 4 lebih. Sini. Jangan dipegang-pegang. Kamu terima. Posternya. Pegang bahasa teman-temannya. Sudah? Karena poster anak-anak ibu sudah ditempel di dinding, sudah punya pos masing-masing. Kegiatan selanjutnya adalah satu orang dari anggota kelompok menunggu posnya. Ya, berarti anggota kelompok yang lain berjalan ke pos-pos temannya dan lihat hasil kerja temannya. Apa yang dilihat di sana? Betul atau salah yang mereka buat? Ayo. Kamu lihat. Ini masa ikan makan padi sih? Masanya ikan makan padi. Ini juga makan ini. Makan bebek lagi. Salah berarti. Yang dimakan padi yang jatuh, ikannya aslinya kecil tapi karena digambarnya gede. Anak-anak ibu udah selesai melihat hasil kelompok temannya. Kemudian sekarang dipersilakan duduk kembali seperti awal kita belajar tadi. Ya, berarti duduk seperti biasa. Ayo anak-anak ibu, cepat. Ini akan
dengan materi yang kita pelajari hari ini, marilah kita melakukan evaluasi. Akan diberikan kamu, anak-anak ibu, satu soal, satu lembar jawaban, langsung dijawab di sana. Jangan lupa buat namanya ya nak. Ya. Kamu copot juga boleh, nak copot juga boleh. Ya, jangan lupa. Tulis nama. Oke. Namamu udah? Oke. Namanya udah jadi? Namanya udah? Dah. Sudah selesai anak-anak ibu semua? Sudah. Selesai, silakan anak ibu kumpulkan ke depan. Kalau di atas meja ibu, apa yang sudah dikerjakan? Satu-satu ya. Tetap jaga jaraknya, satu-satu bergantian. Insya Allah anak-anak ibu paham semua. Untuk menyegarkan otaknya kembali sebelum pulang, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu daerah kita. Ya. Lagunya adalah, silakan anak-anakku berdiri semuanya dulu. Tetap semangat walaupun sudah siap. Baik anak-anak ibu, alhamdulillah pelajaran kita selesai. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.